VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Tari Sirziman setelah cuti panjang sejenak. Senang sekali saya bersama teman-teman yang bertugas bisa kembali menemani Anda dalam VOA This Morning langsung dari Washington DC. Apa kabarnya nih pendengar semuanya? Sudah siapkah memulai hari ini? Kita sekarang udah masuk pertengahan Februari nih. Kayaknya tahun 2025 mulai bergerak cepat ya rasanya ya. Saya Tari Sirziman bersama produser Bani Rahayu, teknisi Jume Hamzah, dan newscaster Eva Mazreva. Kami menyiarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC langsung ke ruang dengar Anda dimanapun berada. Dalam edisi Selasa 18 Februari 2025, pendengar, kita langsung mulai saja VOA This Morning dengan berita pertama. PBB menyerukan dialog berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia seiring meningkatnya potensi pengakhiri perang di Ukraina. That would alleviate the impact of the war on civilians and de-escalate the conflict. Perusahaan teknologi raksasa Google melanggar kebijakannya sendiri untuk tidak mengembangkan senjata AI. The progress of the war in Ukraine is dictated by the use of either remotely operated drones or fully autonomous drones. VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan melalui situs kami www.voaindonesia.com dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sebelum kita lanjutkan, pendengar, kita simak dulu berita dunia terbaru pagi ini bersama Eva Mazreva. Selamat pagi pendengar, kami awali headline news kali ini dengan sebuah breaking news yang baru saja kami dapatkan sesaat sebelum memasuki ruang studio ini. Sebuah pesawat Delta Airlines terbalik ketika sedang mendarat di Bandara Toronto, Kanada. Laporan-laporan mengatakan sedikitnya 15 orang, 2 berada dalam kondisi kritis. Kita akan update lengkapnya dalam situs VOA di www.voaindonesia.com. Kita sekarang ke berita pertama. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio pada hari Senin melangsungkan pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pertemuan di Riyadh hanya berselang 1 hari sebelum para pejabat Amerika dan Rusia melangsungkan perundingan di kota yang sama untuk mengakhiri perang di Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz dan utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah Steve Witkoff dijadwalkan akan bergabung dengan Rubio dalam pertemuan tentang invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat yang tidak ingin disebut namanya karena tidak berwenang membahas pertemuan itu. Pejabat itu menambahkan apa yang dilihat oleh pemerintah Amerika sebagai negosiasi tahap awal masih berubah-ubah, termasuk soal siapa yang akan akhirnya menghadiri meja perundingan. Lawatan Rubio dilakukan menyusul pembicaraan telepon pekan lalu antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana Trump mengatakan mereka sepakat untuk segera memulai perundingan. Pembicaraan telepon itu mengubah kebijakan Amerika selama bertahun-tahun dan mengakhiri isolasi terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina. Sejumlah pemimpin Eropa tiba di Paris pada hari Senin untuk mengikuti pertemuan keamanan darurat seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap pendekatan Presiden Amerika Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya telah melakukan pembicaraan telepon dengan Trump tepat ketika ia menyambut sejumlah pemimpin utama Uni Eropa dan Inggris di Istana Elysee untuk mengikuti pertemuan darurat itu. Kantor Macron belum mengungkapkan rincian pembahasan dengan Trump tersebut. Pemimpin Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Denmark, dan Uni Eropa melangsungkan pertemuan tentang bagaimana mengatasi potensi kekacauan keamanan di Eropa. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekjen NATO Mark Rutte. Raja Yordania Abdullah II pada hari Senin menegaskan bahwa ia menentang pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza dalam bentuk apapun dan mengatakan solusi 2 negara adalah salah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Ia menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan dengan para pensiunan militer di ibu kota Aman. كلا بالتهجير في غزة والضفة الغربية. Dalam kunjungan saya ke Washington DC minggu lalu, saya menekankan bahwa kepentingan Yordania, stabilitas dan perlindungan negara serta warga Yordania berada di atas semua pertimbangan. Pertanyaannya adalah, setelah 25 tahun, mengapa saya perlu mengubah posisi saya? Selama 25 tahun saya telah mengatakan tidak pada pemindahan warga Palestina, tidak pada pemukiman, tidak pada tanah air alternatif. Sejauh ini lebih dari 2 juta warga Palestina telah bermukim di Yordania. Pendengar, pasukan keamanan di Suriah pada hari Senin mengatakan telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam eksekusi ratusan warga sipil oleh pasukan pemerintah di Damaskus pada tahun 2013, 2 tahun setelah perang saudara di negara itu berkecamuk. Puluhan truk polisi dan keamanan berbaris di jalanan Tadamon di pinggiran kota Damaskus dekat kamp pengungsi Palestina Yarmouk, di mana mereka melakukan penangkapan di jalan yang sama yang pernah menjadi saksi eksekusi massal.
Pada tahun 2022, sebuah video bertanggal 16 April 2013 muncul di internet dan memperlihatkan rekaman eksekusi yang mengerikan, di mana Military Intelligence Branch 227 yang terkenal kejam memimpin barisan sekitar 40 tahanan dengan mata tertutup yang ditembak mati di sebuah bangunan tak berpenghuni di Tadamon. Salah seorang dari 3 laki-laki yang ditangkap hari Senin ini adalah Monzer Al-Zazairi yang mengatakan ia telah membunuh sekitar 500 orang. Kepala Keamanan Damaskus membenarkan hal itu. نحن بعد المتابعة وإيقاف أحد الأشخاص توقيف أحد الأشخاص المتورطين بمجزرة Letkol Abdul Rahman Al-Dabah mengatakan bahwa jumlah itu tepat dengan mengutip pengakuan tambahan dari mereka yang ditangkap. Mereka telah membawa tahanan ke pos pemeriksaan militer dan menyeret mereka ke tempat-tempat di sekitar Tadamon dan mengeksekusi mereka di lapangan. Seorang laki-laki yang dianggap sebagai imam masjid pertama yang mengakui secara terbuka sebagai seorang gay tewas ditembak saat sedang duduk di dalam mobil di Afrika Selatan. Banyak orang menyebut peristiwa ini sebagai pembunuhan. Polisi belum mengetahui motif pembunuhan itu, namun partai politik dan organisasi LGBTQ+ mengatakan Hendrik Muksin yang menjadi korban menjadi sasaran karena ia memulai sebuah masjid di Cape Town khusus untuk Muslim gay dan menyerukan agar anggota komunitas LGBTQ+ diterima masuk Islam. Homoseksualitas dilarang dalam agama Islam. Hendricks dikenal luas dan sempat bicara dalam konferensi internasional asosiasi lesbian, gay, biseksual, trans, dan intersex atau ILGA di Afrika Selatan tahun lalu. ILGA mengatakan Hendricks sudah bicara tentang bagaimana sejumlah orang menyerukan untuk menutup masjidnya dan mencapnya sebagai masjid gay. Anda masih mendengarkan VOA This Morning edisi Selasa 18 Februari 2025 yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika pada Senin menyerukan dialog berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia, seiring meningkatnya momentum untuk potensi perundingan perdamaian guna mengakhiri perang di Ukraina. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Zienka, yang memberikan arahan kepada Dewan Keamanan PBB di New York, mengatakan, The United Nations encourages dialogue among all stakeholders and welcomes all genuine efforts and initiatives. PBB mendorong dialog di antara semua pemangku kepentingan dan menyambut semua upaya dan inisiatif yang tulus dengan partisipasi penuh dari Ukraina dan Federasi Rusia yang akan meringankan dampak perang terhadap warga sipil dan meredakan konflik. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab pada Minggu malam. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebensia, menyampaikan kepada Dewan Keamanan pada Senin bahwa pemerintahan Trump akhirnya membawa diplomasi ke dalam upayanya untuk mengakhiri perang di Ukraina. Seperti yang kami serukan selama beberapa bulan terakhir, diplomasi akhirnya secara aktif dibawa ke dalam proses ini dan peluang telah muncul untuk segera mengakhiri fase berbahaya dari krisis Ukraina. Namun dia menekankan bahwa di masa depan, Ukraina harus menjadi negara yang didemilitarisasi dan netral, bukan bagian dari blok atau aliansi manapun. Komentar Nebensia muncul saat pejabat senior Amerika dan Rusia, termasuk diplomat tinggi negara-negara tersebut, dijadwalkan mengadakan pembicaraan pada Selasa untuk merundingkan akhir perang. Pembicaraan tersebut menandai langkah penting lainnya oleh pemerintahan Trump untuk membalikkan kebijakan Amerika Serikat dalam mengisolasi Rusia dan dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Nebensia menyalahkan Ukraina atas serangan pesawat nirawak pada Jumat yang merusak dinding luar pabrik nuklir Chernobyl milik Ukraina. Kiev menyalahkan Rusia, sementara Kremlin membantah bertanggung jawab. Pada bagian lain, Ukraina menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam perundingan pekan ini antara pejabat Amerika Serikat dan Rusia untuk mengakhiri perang, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin. Dia juga mengatakan Ukraina tidak akan menerima persyaratan perdamaian itu tanpa partisipasi mereka. Berbicara kepada wartawan melalui konferensi jarak jauh dari Uni Emirat Arab, Zelensky mengatakan, Ukraina tidak berpartisipasi dalam perundingan yang akan datang. Ukraina tidak tahu apa-apa tentang itu. Ukraina menganggap perundingan apapun tentang Ukraina yang dilakukan tanpa Ukraina sebagai perundingan tanpa hasil.
Zelensky mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Turki pada Senin dan ke Arab Saudi pada Rabu, tetapi perjalanannya ke negara Arab itu tidak terkait dengan perundingan Amerika Serikat Rusia yang direncanakan diadakan di sana pada Selasa. Tim VOA melaporkan. Perusahaan teknologi raksasa Google baru-baru ini melanggar kebijakannya sendiri yang telah berlaku sejak lama, yakni untuk tidak mengembangkan senjata kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Weapons. Wartawan VOA Matt Dibble melaporkan dari Silicon Valley, disampaikan oleh Eva Mazrieva. Pendengar, selama bertahun-tahun Google dibangun dengan prinsip jangan berbuat jahat dan mencantumkan di situs webnya suatu komitmen untuk tidak mengembangkan senjata dan teknologi yang membahayakan atau dapat digunakan dalam pengawasan. Tetapi minggu lalu, kalimat itu dihapus dari halaman prinsip-prinsip kecerdasan buatan Google atau Artificial Intelligence-nya. Google, yang merupakan perusahaan induk dari Alphabet, tidak segera membalas permintaan komentar untuk berita ini. Namun sebuah posting blog dari pimpinan Google yang menjelaskan kebijakan baru itu mengatakan, dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, ada kompetisi global untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan AI. Kami percaya negara demokrasi harus memimpin dalam pengembangan AI, tegasnya. Sebagian pengamat melihat langkah itu sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut kini secara terbuka mempromosikan teknologi kecerdasan buatannya untuk digunakan dalam peperangan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, semakin banyak digunakan di medan perang, dari Ukraina hingga Gaza. Perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley yang tadinya tidak suka melihat alat mereka digunakan untuk tujuan merusak, telah mundur dari kebijakan lama yang menentang penggunaan militer. OpenAI, Meta, dan Anthropic semuanya memiliki proyek AI dengan militer Amerika atau perusahaan kontraktor pertahanan. AI terutama digunakan dalam menentukan target untuk serangan drone yang dalam beberapa kasus menggunakan senjata yang sepenuhnya otonom. Stuart Russell, peneliti AI terkemuka di International Association for Safe and Ethical AI yang dikenal sebagai penentang senjata otonom, ikut menghadiri KTT Aksi AI di Paris. Ia mengatakan kepada AFP, Increasingly, the progress of the war in Ukraine is dictated. Semakin lama kemajuan perang di Ukraina ditentukan oleh penggunaan drone yang dioperasikan dari jarak jauh atau drone yang sepenuhnya otonom. Ini merupakan perubahan yang radikal, jadi saya pikir banyak pakar strategi militer yang berpikir bahwa tanpa kemampuan seperti ini kita tidak bisa berperang dalam era perang modern. Baru-baru ini, para kritikus mengatakan bahwa Project Nimbus, sebuah kontrak senilai $1,2 miliar antara Google, Amazon, dan pemerintah Israel untuk layanan komputasi awan, telah digunakan untuk pengawasan dan penargetan dalam perang di Gaza. Bagi Russell dan pengamat-pengamat lain, perubahan kebijakan Google ini mencemaskan. You have to assume that it's not a coincidence that this change in policy. Kita harus berasumsi bahwa bukan merupakan suatu kebetulan bahwa perubahan kebijakan ini terjadi pada pemerintahan baru yang telah menghapus semua peraturan tentang AI yang ditetapkan oleh pemerintahan Biden dan sekarang memberi penekanan besar pada penggunaan AI untuk kekuatan militer. Seiring pesatnya kemajuan AI, pemerintah dan dunia usaha juga semakin khawatir akan ketertinggalan mereka. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar VOA This Morning, kematian tragis Evgenia Shishkova dan Vadim Naumov dalam kecelakaan pesawat akhir bulan lalu di Washington DC telah ikut menyorot peran para pelatih kelahiran Rusia atau Soviet di dunia olahraga seluncur indah yang kompetitif. Pengaruh mereka telah membentuk satu generasi peseluncur indah Amerika dan menimbulkan pertanyaan, mengapa para pelatih ini begitu sukses di Amerika Serikat? Beberapa pelatih seluncur es kelahiran Rusia atau Soviet bekerja di Amerika Serikat. Wartawan olahraga Alexander Smirnov mengatakan banyak di antara mereka datang ke Amerika setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Kata Smirnov, banyak pelatih pergi dan mereka menjadi sangat sukses di Amerika Serikat. Rafael Arut-Iyunyan, Marina Iova, dan Igor Spilban, Alexei Kilyakov, Yuris Rasgulajev, Tatiana Malinina. Tatiana Malinina adalah atlet seluncur indah paling sukses dalam sejarah tim nasional Uzbek. Setelah pensiun dari dunia kompetisi, ia pindah ke Amerika di mana ia menjadi pelatih sekarang ini. Putranya, atlet seluncur indah Ilya Malinin, adalah juara dunia 2024.
Pasangan pelatih Olga Ganisheva dan Alexei Letov pindah ke Amerika dari bekas Uni Soviet pada awal 1990-an. Mereka sekarang bekerja di klub seluncur indah di Boston, yang juga merupakan tempat kerja Evgenia Siskova dan Vadim Naumov yang tewas dalam tabrakan jet dan helikopter bulan lalu di Washington. Ganisheva ingat ketika ia dan Letov memutuskan untuk meninggalkan Rusia. Kami tidak punya uang, kemiskinan yang membawa kami ke Amerika. Itu saat-saat yang sulit bagi olahraga di negara kami, tapi di sini sebaliknya, terutama untuk seluncur indah. Kami menerima kartu penduduk tetap kami dalam 2 pekan, karena atlet seluncur indah Rusia sangat dihormati. Peseluncur indah Amerika Victoria Harmon, wakil presiden klub seluncur indah Winterhurst di Cleveland, dibesarkan di bawah bimbingan 2 pelatih Rusia. Harmon mengatakan, Russian coaching and methodology have influenced skaters worldwide. Pelatihan dan metodologi Rusia telah mempengaruhi para peseluncur di seluruh dunia, termasuk saya sendiri. Pelatihan, seni, disiplin yang ditanamkan oleh para pelatih ini terus membentuk cabang olahraga ini. Ini adalah sesuatu yang kami akui dan kami semua sangat hargai. Wartawan olahraga Smirnov juga mencatat pengaruh luar biasa para peseluncur dan pelatih Rusia terhadap cabang olahraga seluncur indah Amerika. Kata Smirnov. Di Amerika Serikat, berkat mereka yang datang dari bekas Uni Soviet, lahirlah cabang olahraga seluncur indah di level baru. Pada awal 2000-an, ketika Asosiasi Seluncur Indah Rusia menerima lebih banyak dukungan finansial, banyak pula pelatih dan atlet yang kembali ke Rusia. Tetapi sebagian lainnya memutuskan untuk tinggal, karena bagi mereka, Amerika Serikat telah menjadi rumah dan tempat yang mereka pilih untuk membesarkan para bintang seluncur indah generasi baru. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.